Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Primasa Putri dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Kali ini saya ingin membuat video untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah layanan BK2 dengan dosen pengampu Ibu Haskimianti. Selamat menyaksikan, jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk, Bu. Ibu. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Tidak kok, Bu. Ada apa ya? Begini Bu, Ibu besok sibuk tidak? Besok kayaknya enggak. Saya ingin melakukan layanan konsultasi. Oke, boleh, Bu. Besok temui saja saya di ruangan ini pukul 11 siang aja. Nah Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk, Bu. Ibu. Apa kabar Bu Dini? Alhamdulillah sehat Ibu. Maaf kedatangan saya mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak sama sekali, Bu Dini. Lagi pula kan kemarin kita sudah ada janji ya. Nah, itu sudah tanggung jawab saya sendiri, Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Sebenarnya tujuan saya ke ruangan ini saya ingin membicarakan hal yang mengganggu pikiran saya. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang sedang mengganjal di pikiran Ibu Dini ya? Bagaimana ya Bu saya untuk menceritakannya? Sebenarnya ini permasalahan salah satu siswa yang menjadi tanggung jawab saya Bu. Ibu tidak perlu khawatir atau ragu untuk menceritakannya. Karena di dalam fase konseling ini itu adalah asas kerahasiaan. Nah, Ibu jadi tidak perlu takut untuk menceritakannya itu kepada saya. Karena saya sebagai konselor sudah berjanji dan tidak akan menceritakan kepada orang-orang ataupun guru-guru yang lain, Bu. Tapi ini tidak diceritakan ke guru-guru lain kan Bu? Sama sekali tidak, Bu. Karena kan saya sebagai konselor itu sudah berjanji. Nah, jadi Ibu tidak perlu takut lagi untuk menceritakannya kepada saya. Karena kan di azas ini juga ada azas sukarela. Nah, Ibu boleh menceritakannya dengan sukarela tanpa ada paksaan. Apakah Ibu sudah paham? Bu. Oke, baik. Sekarang boleh Ibu ceritakan masalahnya kepada saya. Ibu, saya ingin menyelesaikan salah satu permasalahan dari salah satu siswa saya yang bernama Dea. Oke. Dea ini selalu tidak masuk kelas Bu. Nah, datang selalu terlambat dan kalau tidak datang tidak ada keterangannya. Oke, baik, Bu. Sebelumnya saya boleh tahu nama kepanjangannya, terus kelas berapa, agar saya bisa dapatkan data pribadinya, Bu. Dea Ramadhani Aulia, kelas 11 IPS 3. IPS 3 ya, Bu, kelas 11. Sebentar ya, saya coba cari sebentar datanya. Oke, ini baik, saya sudah dapatkan data siswanya. Ibu bisa melanjutkan ceritanya tadi. Baik Bu, sebenarnya Dea ini murid berprestasi. Ketika kelas 10 semester 2 dia selalu masuk 5 besar, rajin mengerjakan tugas dan murid teladan. Namun ketika kelas 11 semester 1 Dea selalu tidak masuk kelas, tugas-tugas pun tidak dikerjakan. Nah, saya sebagai wali kelasnya sangat disayangkan prestasi yang pernah ia raih ketika kelas 10 tidak dikembangkan. Bu, saya sebagai wali kelasnya merasa kurang tanggung jawab atas prestasi siswa-siswa saya. Kalau boleh tahu, dia mempunyai kepribadian seperti apa yang Ibu ingin tahu ya? Oke. Tapi pada 2 minggu terakhir ini banyak perubahan pada Dea. Dia sering terlihat murung dan tidak bersemangat. Oke, nah sebelumnya Ibu sudah pernah bertanya kepada Dea langsung kenapa
dia ini murung dan tidak bersemangat. Saya sudah mencoba bertanya kepada dia, tetapi tetap saja dia tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kira-kira ibu ini tahu tidak kenapa dia ini suka murung, terus tidak semangat gitu? Yang saya tahu dia ini berjualan, Bu. Kalau saya boleh tahu, dia ini jualan apa ya, Bu? Yang saya tahu dia membantu ibunya berjualan kue dan gorengan, Bu. Oke. Dia di rumah bagaimana ya, Bu? Kalau di rumah itu saya tidak dapat laporan dari ibunya. Oke. Terakhir kali saya beri panggilan untuk ibunya karena sering tidak masuk sekolah. Tetapi yang datang malah kakak tertuanya, Bu. Oh ya. Ibu dan ayahnya dia ini seperti apa ya, Bu? Ibunya berjualan kue dan gorengan, Bu. Sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia 6 bulan yang lalu. Oke, baik. Jadi dari data yang sudah saya dapatkan, kalau dia ini sering tidak masuk ke kelas ya, Bu? Oke. Ya, Bu, karena dari awal semester kelas 11 dia sudah kelihatan berubah. Jadi guru-guru pada melapor kepada saya. Nah, jadi itu tujuan saya konseling kepada Ibu Indri agar saya dapat membuat perubahan yang lebih positif kepada dia. Karena kesalahan ini sangat banyak dari tidak masuk kelas, tidak mengerjakan tugas. Berarti sudah sejauh ini Ibu dengan memberitahu dia untuk berubah ke hal yang lebih baik lagi ya, Bu? Ya, Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa dia ini sering murung. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kepergian ayahnya, Bu, atau pekerjaan si dia ini, Bu. Apakah dia pernah mengeluh tentang pekerjaan kepada Ibu? Tidak pernah, Bu. Apakah Ibu sudah pernah menghubungi ibunya dia ini, entah itu via telepon atau WhatsApp? Belum pernah, Bu. Mungkin begini saja, Bu. Sebaiknya kita perlu mencari informasi dia ini di luar sekolah. Mungkin bisa saja Ibu kayak mendatangi ibunya si Dea, kayak menanyakan bagaimana si Dea ini di rumah. Bisa jadi dia ini sibuk membantu ibunya berjualan, terus sehingga membuat dia itu jarang masuk ke sekolah, Bu. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Saya ingin dia membuat rancangan seperti list aktivitas sehari-hari, contohnya seperti mengatur jadwal tidur, main, belajar, dan membantu ibunya berjualan. Dan untuk akademik, saya berencana untuk mengubah metode pembelajaran diskusi dan kuis. Oke, baik. Untuk masalah disiplin pembuatan list kegiatan harian, saya sangat setuju dengan Ibu. Namun saya rasa tidak hanya oleh dia saja, Bu, tetapi adanya pengawasan juga, Bu. Ibu bisa minta bantuan dari Ibu atau anggota keluarganya di rumah. Jika di sekolah, Ibu bisa minta kepada guru-guru yang lain yang masuk ke dalam lokalnya si Dea. Nah, untuk metode akademiknya, tadi saya setuju dengan Ibu. Kita dapat menggunakan student center learning, yaitu peserta didik aktif mandiri dalam proses pembelajaran dan tanggung jawab. Nah, saya ada juga kegiatan kelompok, Bu. Kelompok diskusi. Mungkin nanti kita bisa mengajak dia tersebut untuk bergabung dengan saya. Tetapi bagaimana ya, Bu? Untuk hal tersebut, Ibu dapat berbicara secara langsung kepada dia. Nah, jadi Ibu bisa memberikan informasi dan juga perhatian kepada dianya terhadap masalah disiplin dan akademiknya, Bu. Jika Ibu masih ragu, Ibu dapat berkonsultasi kembali dengan saya. Gimana ya, Bu, supaya bisa mengajak
juga memberi perhatian kepada adiknya Bu. Nah, terhadap masalah disiplin dan akademiknya. Nah, jika Ibu masih ragu, Ibu dapat berkonsultasi kembali dengan saya. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Bu, saya akan ikuti saran Ibu. Terima kasih atas konselingnya Bu. Oke, baik, sama-sama Ibu. Jika masih ragu, bisa datang kembali ke sini ya. Baik